Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Ayasya Permata dari kelas PS3B Fakultas Psikologi Unibi. Saya di sini akan mengulas sebuah film yang berasal dari Korea. Film ini dirilis pada tahun 2013 yang berdasarkan kisah nyata, yaitu film Hope. Film Hope ini yang seperti kita lihat di belakang saya itu adalah film yang berkisah tentang seorang anak perempuan berusia pertengahan yaitu antara 7 hingga 11 tahun yang mengalami kekerasan seksual saat ia pergi ke sekolah. Nah, saya akan menampilkan cuplikan film Hope tersebut. Bentar ya. Silakan ditonton. 학생 여아를 납치해 인근 공사장으로 끌고 가 성폭행한 혐의를 받고 있습니다. 살았다. 저런 뉴스까지 나와가 세상 사람들이 다 알아보면 안 되는 우리 소원을 어쩌? 네 아버님 되시죠? 인터뷰 좀 할 수 있을까요, 아버님? 와 영장이 안 나오는데. 제가 충분치 않아요. 조사를 받으라고. 아가 그 끔찍한 일 다시 떠올리다니. 그게 키우는 아빠가 할 일이가. 소원이 그러고 있는 게 창피하나? 아빠인데 뭘 창피한 짓 했을까? 아이 심리 상태가 불안할 텐데. 몸의 치료랑 같이 마음의 치료도 필요한데. 세상 많고 많은 와중에 왜 하필 우리 아한테만 이런 일이 일어났을까? 정말 아무 기억도 나질 않습니다. 12년의 차. Nah, tadi itu merupakan cuplikan dari film Hope. Baik, sekarang saya akan mengulas film Hope berdasarkan materi pembelajaran psikologi perkembangan, yaitu perkembangan anak usia pertengahan atau sekitar 7 hingga 11 tahun. Pada perkembangan fisik, Sowon memiliki tinggi badan yang lebih tinggi daripada anak seusianya, atau anak laki-laki sebaya. Namun, untuk berat badan, Sowon itu memiliki berat badan yang lebih kecil daripada teman laki-laki sebaya. Nah, bisa kita lihat pada filmnya itu, sahabat laki-laki Sowon itu memiliki tinggi badan yang lebih kecil daripada Sowon dan berat badan yang lebih besar daripada Sowon. Selanjutnya, kemudian kita lihat pada perkembangan motorik dan keahlian fisik, yang dimana teman laki-laki sebayanya itu lebih melakukan aktivitas olahraga di sekolah atau aktivitas fisik daripada aktivitas di dalam ruangan. Nah, pada Sowon lebih melakukan menggambar dan membuat prakarya. Selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Dalam mengulas perkembangan kognitif yang terjadi pada Sowon, saya akan memakai teori Piaget, yaitu tahap konkret operasional atau sekitar anak 7 hingga 11 tahun. Yang dimana tahap konkret operasional ini merupakan tahap seorang anak menyelesaikan masalahnya menggunakan penalaran yang konkret. Pada kasus Sowon dapat mengerti sebab akibat kejadian yang terjadi pada dirinya. Sowon dapat mengkategorisasikan dan mengkonservasi apa yang ia katakan pada psikolog yang ingin menyelesaikan kasusnya. Pada saat ia direkam di ruangan rumah sakit, Sowon mengatakan ciri-ciri pelaku yaitu seperti memakai celana gelap, lalu memakai rompi yang banyak kantungnya, dan juga Sowon dapat menunjuk
pada foto yang ditunjukkan oleh polisi kepadanya. Pada pendekatan pengolahan informasi, terdapat atensi yang terjadi yaitu ia pada saat ditanya oleh temannya benda apa yang terdapat di kantong kecilnya yang ia bawa itu, ia langsung menawarkan permen padanya. Lalu, pada contoh lain, pada saat ayahnya menjadi kokomong, ia bertanya pada ayahnya, apakah kamu ayah? Karena ia menyadari bahwa ayahnya itu menghindari mengobrol dengan Sowon. Nah, lalu Sowon bertanya seperti itu pada ayahnya. Kemudian Sowon memiliki ketajaman memori, yaitu pada saat ia diberikan penanganan traumatis oleh psikolog, ia memberikan jawaban yang ia ingat seperti ia mengatakan bahwa pada saat itu neneknya bilang, saya ingin mati saja. Nah, itu juga yang ia katakan kepada psikolog, yaitu ia juga ingin mati, kenapa juga ia dilahirkan, seperti itu. Nah, dan juga ia dapat mengatakan hari libur kepada psikolog yang bertanya. Nah, kan psikolognya nanya nih, kapan waktu liburmu selesai? Lalu ia menghitung dengan jarinya. Terus ia mengatakan 3 hari lagi. Nah, seperti itu. Lalu hal yang lebih mengharukan adalah pada saat di pengadilan terdapat memori kerja yang sangat berjalan di otak Sowon, yaitu ia ditanyai apakah pada saat itu pelaku berbau alkohol, lalu Sowon menjawabnya iya, sangat bau. Nah, namun sangat disayangkan karena perkataan Sowon tersebut dapat mengurangi hukuman dari pelakunya. Kemudian terdapat mnemonik, yaitu strategi untuk mengingat. Ia mengingat lagu Kokomong sehingga ia menghafalnya dan ia berhitung matematika dengan cara meminjam sesuatu milik temannya dan ia menggambar dengan melihat bentuk aslinya. Lalu bahasa dan kosakata yang ia katakan itu sangat baik dan juga terdapat pengaruh dari lingkungannya. Dan ia dapat membaca serta menulis dengan baik. Ketika ditanya, apakah kamu dapat menuliskannya? Karena kan ia pada saat itu sedang trauma, dia tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun gitu. Lalu ia berkomunikasinya dengan cara menulis. Nah, lalu ia menulis, membaca dan lain sebagainya. Selain perkembangan kognitif yang terjadi pada Sowon, ada juga perkembangan sosial pada Sowon dari film tersebut. Dimulai dari sistem representasi, yaitu terlihat daripada saat dia meletakkan pesawat terbang di atas mejanya, ia mengatakan, saya pandai membuat dan memperbaiki seperti ayah. Lalu ia juga memiliki harga diri yang tinggi pada saat ia mengatakan pada ibunya untuk ingin lebih unggul daripada teman laki-lakinya. Kemudian emosional Sowon dalam film Hope itu, ia dapat mengekspresikan emosi dengan stabil, namun ia mengalami trauma yang sangat mendalam atas apa yang ia alami. Nah, trauma tersebut seperti dia itu tidak bisa berada dekat dengan laki-laki, mau itu seusianya, lebih tua ataupun dengan ayahnya pun dia tidak mau mengobrol. Lalu Sowon dalam keluarga merupakan anak pertama yang dapat dikatakan ia mandiri karena orang tuanya sibuk bekerja dan sehingga ia memiliki sedikit lebih dewasa daripada teman seusianya. Sowon dan teman-temannya itu berdampak positif kepada kepribadiannya karena dapat dikatakan pada saat Sowon sedang sakit, teman-temannya itu menempel kertas untuk menyemangati Sowon. Nah, lalu ia memiliki sahabat yang baik, yaitu anak laki-laki yang merupakan anak dari sahabat orang tuanya. Kita sudah berada di ujung materi ya. Ada satu hal yang sangat mengecewakan dan satu hal yang sangat mengesalkan adalah pelaku hanya dihukum selama 12 tahun. Sedangkan pada saat itu orang tua Sowon mengatakan bahwa usia segitu Sowon belum mencapai 20 tahun dan pada saat itu si pelakunya mengatakan kepada bapaknya Sowon bahwa apabila ia telah keluar, lihat saja apa yang akan ia lakukan. Sangat menjengkelkan sekali ya. Nah,
Segitu ulasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Semoga kita semua dapat menjaga diri kita masing-masing dan berbuat baik kepada sesama. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.